Boleh tahu passion Mas Gian tuh di bidang apa? Sekarang Ya, yang aku pengen apa sih, lama di situ, ya, terus nyaman di situ. ya. Apa? Aku lagi suka ini sih, filsafat, lagi Iya, belajar filsafat. filsafat. Iya, Keren banget ya. iya, iya, keren nggak keren dah. Iya. Iya, Karena kan filsafat itu kan ilmu tentang berpikir ya, logis. iya. Itu biasanya tentang filsafat apa? Politik atau tentang Kalau ekonomi atau politik nggak apa? terlalu ini aku, tentang ini aja, lebih ke makna hidup kayak Hmm, gitu-gitu. Terus psikologi pribadi ya, kan ya. masuk ranah filsafat juga tuh, ada beberapa. Hmm, Yang apa ya? Yang tujuannya itu aku hidup itu bisa damai sama diriku sendiri, bisa harmonis sama orang-orang yang kusayang gitu. ya, Syukur-syukur punya teman-teman yang baik-baik, ya, setia, bisa diandalkan, terus aku berguna untuk mereka, ya. aku juga dapat manfaat dari mereka, keseimbangan hidup gitu. Aku lihat dari filsafat itu kelihatan kayak center gitu loh, Oh, kalau ya. jalannya di sana gitu. Navigasi lah, sebagai navigasi juga ya, Iya, jadi sebagai arah penentu gitu. kan zaman sekarang kan banyak tuh orang duit banyak nggak happy gitu, Ya, miskin apalagi ya, nggak happy juga. Nah kan aku mikirnya nggak selalu orang yang punya materi atau dia hahaha kelihatan dari luar sering liburan kemana gitu, eh, materinya berlimpah, terus temennya juga banyak, tapi kadang orang kayak gitu kayak entah merasa kesepian atau kosong. nggak bahagia. Iya, kosong. Aku nggak mau kayak gitu, aku mau kebutuhanku tuh yang harian, yang rutinnya itu, yang dasar itu terpenuhi, dan sisanya bonus buat senang-senang itu kalau ada lebihan nggak masalah gitu, bagus juga. Aku pengen berdamai sama harapanku sama realitas yang terjadi dalam hidupku itu deketan gitu, nggak terlalu jauh. Orang kan kalau nggak bahagia itu kan pasti ya karena harapannya dia jauh dari realitas kan. Dia pengen ini pengen itu tapi nggak terwujud. Nah dulu kan dari muda kan aku ngejar harapan yang tinggi gitu ya. Nah makin tua tuh harapannya menurun. Iya, menurun, realitasnya juga menurun, mulai ketemu di tengah kayak gitu. Jadi cita-citaku tuh gimana hidup sesantai mungkin, sehat, terus baik sama saudara-saudara, sama orang tua, bonus kalau bisa sama sepupu juga baik, nah sama ponakan, itu enak tuh, surga dunia kayak gitu. Kalau konflik-konflik itu wajar ya, aku suka konflik sama orang gitu, misalnya dia punya pemikiran apa, pemikiranku beda, aku ketemuin gitu. Aku suka gitu, ntar cari jalan tengahnya. Nah, jalan tengahnya itu jadi mempererat hubunganku sama dia, jalan tengahnya itu. Kayak gitu. Bukan sebagai apa, pemisah ya. Iya, nah cuman kan kadang malah berpisah Ya, gitu. berpisah. Ya udah, aku anggap seleksi alam aja. Ya, memang nggak jodoh sama dia gitu. Kalau Mas Ian tuh filsafatnya sudah dijalankan berapa lama kalau boleh tahu, kalau begitu diterapin? Kalau belajar filsafat itu dari kecil itu aku udah tertarik gitu ya, kayak pertanyaan-pertanyaan aneh dah. Asal aku dari mana gitu, terus siapa yang nyiptain aku, terus siapa yang nyiptain Tuhan, yang pertanyaan-pertanyaan yang apa sih, tabu gitu, di waktu kecil udah aku tanya-tanya gitu. Tanya ke ibu, ke bapak, jawaban mereka ya namanya bukan orang filsafat, bukan orang psikolog, jawabannya sekena-kenanya aja. Nah itu nggak bisa lepas dari aku tuh sampai aku sekarang. Sering muncul pertanyaan-pertanyaan gitu, kayak pas SMP ada pertanyaannya apa, SMA apa. Nah pas kuliah kebetulan dapetnya fisik yang banyak banget itu, mungkin nggak kayak FIB ya, Fakultas Ilmu apa yang sastra dan filsafat di sana, tapi di fisik itu lumayan kita belajar antropologi, sosiologi, yang basicnya itu filsafat, belajar komunikasi sendiri gitu, belajar psikologinya juga. Nah dari situ aku awalnya itu belajar tentang humanisme, terus kebermaknaan hidup kita yang menentukan sendiri makna hidup itu apa. Itu udah mulai kiri tuh. Nah terus ke arah sini aku belajar nihilisme, terus sebelumnya hedonisme, banyak yang kiri-kirinya sih. Kalau yang stoik itu dulu pernah ya, cuman aku ngeliatnya itu buat orang-orang yang apa ya, yang masih praktis, banyak ketemu orang yang kayak gitu-gitu. Nah kalau aku lebih
suka yang menyendiri gitu, yang entah naik gunung atau lebih banyak di rumah, yang jarang keluar. Aku tipe kayak yang lebih suka di rumah daripada jalan keluar, kecuali ada temen nyamperin ngajak kemana gitu, terus dia yang nyetirin, aku ngikut aja gitu, aku bisa kayak gitu. Tapi kalau aku yang nyetir duluan, nyamperin siapa gitu, kayaknya kayak nggak banget aku gitu. Nah itu kan orang-orang yang nyamperin, kalau menurutku ya itu yang orang-orang yang cocoknya stoik gitu. Kalau di stoik itu yang Mas Ade Ahmad lagi pelajari ini, aku ngambil yang bisa aku aplikasikan aja gitu. Tapi aku lebih ke sekarang ini ke nihilisme, humanisme, terus ya yang aliran-aliran kiri gitu deh, hedonisme. Perlu dijelasin nggak hedonisme apa? Boleh. Jadi awalnya itu kan aku diajarin ya, kalau dalam hidup ini jangan ngejar kesenangan berlebihan gitu kan. Pokoknya nanti kamu kayak mabuk sama kesenangan, sama lupa kewajiban gitu-gitu. Nah pas kuliah itu aku belajar Epicurus tuh. Epicurus itu kan dia bapaknya hedonisme ya. Justru dia bilang, enggak, hidup ini kamu harus ngejar kesenangan gitu. Nah kan aku bingung, kok ada orang berpendapatnya beda banget sama yang diajarin orang tua aku kan. Terus aku baca-baca maksud dia apa sih hedonisme itu. Jadi yang ku tangkap itu, hedonisme itu kamu ketika mengejar kesenangan, pertimbangannya itu masa sekarang, jangka menengah sama jangka masa depan gitu. Jangan ngejar kesenangan aja di masa sekarang, tapi nanti kamu berantakan di menengah sama di masa depannya. Jadi ketika ngejar kesenangan itu harus dipikirkan tiga-tiganya gitu. Kayak misalnya enak nih dugem atau main ke diskotik atau apa, itu kan senangnya jangka pendek kan. Fisiknya kena, untuk kalau kena minum-minum atau apa, livernya kena atau apa. Bukan yang kayak gitu hedonismenya versi Epicurus itu, tapi unik ke masing-masing individu. Kayak misalnya kalau kamu ekstrovert, ya bergaul sama banyak orang gitu, tapi kamu tetap bisa berfungsi. Misalnya kamu punya tanggung jawab, misalnya sebagai bapak, kamu kan harus nyari nafkah untuk keluarga, atau misalnya jadi bapak rumah tangga, kamu harus bisa ngatur rumah kayak gimana, misalnya istri yang kerja gitu. Aku nggak masalah kayak gitu. Nah Epicurus tuh ngajarin kejar kesenangan, pokoknya fokus pada kesenangan, tapi kamu bertanggung jawab. Karena kalau kamu ngejar kesenangan asal-asalan, ujung-ujungnya kamu nggak akan dapat kesenangan itu. Nah itu yang hedonisme Epicurus. Nah kalau yang nihilisme itu, dia itu kayak kita kan diajarin ya, tujuan dari kecil sama orang tua, guru, tujuan hidup itu apa gitu. Misalnya di dunia ini kita mencapai apa, terus meninggal nanti di akhirat kayak gimana gitu. Nah nihilisme ini pandangannya berbeda jauh dari itu. Dia bilang, kamu kalau nyari kebermaknaan itu cari yang versi kamu sendiri, jangan ditentukan sama orang lain, jangan pakai standar orang lain gitu. Karena apa yang dijadikan pola ukur orang lain belum tentu cocok sama kamu gitu. Nah terus aku pelajari itu ya, kebermaknaanku itu tadi, gimana hidup sesantai mungkin, dengan usaha sekecil mungkin, tapi masih bisa baik di keluarga, baik sama teman-teman, kebutuhan minimalku terpenuhi, yang kayak gitu-gitu. Nah itu kebermaknaan hidupku sekarang di situ, menciptakan keharmonisan dan kedamaian hidup versiku sendiri gitu. Kalau ada uang lebih, ayo jalan-jalan, ayo senang-senang sama keluarga gitu. Terus main sama, sekarang kan aku lagi suka nih sama satu ponakan nih. Dia nama, boleh sebut nama ya? Boleh. Sanom, dia anaknya Mas Canggih tuh. Aduh kemarin aku kan sampai ke keadaan aku mau jogging sama dia gitu. Udah bilang sama Mas Canggihnya kan, ya udah nanti jam segini gitu. Kupikir dia tuh yang masih anak kecil kan ya, namanya mau jogging kayak gimana sih? Kan aku kan ya udah naik gunung kemana-mana, terus fisik juga udah ya lumayan lah, udah dewasa gitu kan, terus udah nggak ngerokok juga. Nah kemarin tuh aku lari sama dia, dari awal lari itu dia tuh udah ngegas, anak kecil nih, umur 8 tahun, kelas 3 SD. Aku ngikutin pace-nya dia dong. Itu kuat cuman 4 putaran lapangan sepak bola, dan dia sprint terus tuh. Aku nggak kuat, akhirnya ketinggalan 1 lap. Itu dibully sama anak kecil, Pak D gimana sih mau sama anak kecil kalah 1 lap kayak gitu-gitu. Aku pikir ini bocil pengen kujitak gitu kan, cuman kan malu tuh ya. Nah ini Rabu kemarin tuh, ini sekarang hari apa, Jumat ya. Nah Kamis kemarin aku udah mulai latihan, ntar Rabu mau dicoba lagi nih lari sama Sanom, perkembangannya kayak gimana. Nah kayak yang kayak gitu-gitu enak, anak kecil. Kita kalau lari gitu ya sama Sanom itu ya,
nggak akan tahu deh kalau dia tuh anak kecil dari Iya. sikap posisi larinya, fokusnya gitu, dewasa banget gitu. Tapi begitu udah di luar lari itu ya, ketika ngobrol sama dia, ketika dia bisa nangis sama hal-hal yang kecil yang remeh, baru nyadar, ah ini anak kecil gitu. Tapi bisa motivasi aku yang udah tua gini, jauh lebih tua dari dia, Iya. untuk jadi lebih baik gitu. Nah yang kayak gitu-gitu aku suka tuh. Jadi dapat manfaat yang sifatnya nggak materi, tapi Iya. Kesenangan ya, iya kebahagiaan. berasa lebih dalam gitu. Iya. Iya, aku jadi lebih baik dan dia juga butuh teman untuk nemenin Iya. lari kan. Dia juga dapat sesuatu dari aku, jadi timbal baliknya kena gitu. Aku jadi makin sayang sama dia, Iya. dia makin nggak malu-malu sama aku. Iya. Gitu. Ada hubungan emosional. Iya, seneng kayak gitu. Nggak terasa kita udah di akhir video. Kalau boleh Mas Jan kasih label ke diri Mas Jan itu satu kata apa? Aku, Ya, orang yang seperti apa? aku apa ya? Aku tuh kayak debu di alam semesta itu. Iya. Keberartianku tuh sebenarnya nggak ada apa-apa di dunia ini kalau menurutku ya. Tapi dengan yang debu sekecil itu pun aku masih bisa ngerasain serunya Kehidupan ini. senengnya. Iya. Iya. Kalau ngelihat orang lain kan ada yang kurang ini, kurang itu. Nah aku nggak kayak gitu. Beruntung lahir di keluarga yang bisa nyediain kebutuhan dasarku dan bahkan berlebih dalam banyak hal. Terus aku bisa belajar banyak hal juga dari sekitarku. Kalau ngelihat skala semestanya aku kecil banget, tapi dengan yang sekecil itu pun udah cukup buatku. Iya, aku ini cuma debu di alam semesta. Oke. Semoga kamu bisa mendapatkan sesuatu yang positif dari video ini. Kamu bisa support kita dengan cara like, share, dan subscribe. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.